Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Saya Priyanto dari SD Negeri 1 Sukoharjo. Saya Nurfani Trihidayati dari SD Negeri Melati Harjo. Saya Yuanita Sandra Prastiwi dari SMP Negeri 1 Pageruyuk. Izinkan dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan rekaman video tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam Bu Fani. Apa kabarnya hari ini Pak Pri? Alhamdulillah sehat Bu. Pak Pri, hari ini saya dengar Pak Pri akan melakukan proses kucing ya? Betul sekali Bu Fani. Ya, sebelum Pak Pri melakukan proses kucing, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Pak Pri ya? Dipersilahkan Bu Fani. Pada saat kucing nanti, saya mohon izin untuk mengamati proses kucing yang akan terjadi antara Pak Pri dengan kucingnya. Siap, Itu Bu. yang pertama. Kemudian saya juga akan mengamati apakah kucing yang dilakukan oleh Pak Pri dan kucingnya nanti sudah memenuhi prinsip atau rubrik dari kucing. Di antaranya yang pertama yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Iya, Bu. Terus yang kedua, apakah Pak Pri sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucingnya. Dan yang ketiga, apakah Pak Pri sudah mampu mendengarkan secara aktif dan juga menggali jawaban dari yang diberikan oleh kucingnya. Begitu ya Pak Pri? Iya Bu. Dan juga jangan lupa nanti Pak Pri juga alurnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya Bu. Dan sebelum dilakukan proses kucing, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh ya Pak Pri ya? Silahkan Bu, Iya. monggo Bu. Pertanyaan pertamanya Pak Pri, kira-kira Pak Pri, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Pri pada saat kucing nanti? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk kompetensi coaching yang nanti akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dalam kegiatan coaching tersebut, kemudian memberikan pertanyaan secara berbobot, dan yang ketiga yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Oh baik Pak Pri, berarti Pak Pri mau mengembangkan ketiganya nggih Pak Pri nggih? Leres Bu. Iya, terus pertanyaan kedua Pak Pri, kira-kira kompetensi inti yang mana yang secara spesifik ingin Pak Pri kembangkan? Kalau disuruh menjawab secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Kenapa dua hal tersebut saya angkat? Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa mencatat kata kunci dari jawaban-jawaban coaching saya tersebut, kemudian saya bisa melemparkan pertanyaan secara berbobot. Baik Pak Pri, berarti yang secara spesifik ingin Pak Pri kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak Pri ya? Betul Bu. Iya, pertanyaan berikutnya Pak Pri. Sekarang menurut Pak Pri, indikator ketercapaian proses kucing nanti itu seperti apa sih Pak Pri? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan ini tentunya saya ingin coaching saya nanti dapat menemukan solusi sendiri dari masalah yang dia hadapi Bu. Seperti itu. Oh iya baik, berarti menurut Pak Pri nanti indikator ketercapaiannya saat si kucing bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Seperti Betul, itu Pak Pri? betul sekali Bu. Oh iya, terima kasih Pak Pri. Saya kira pertanyaannya cukup. Silahkan lakukan kucingnya dengan baik. Nanti setelah selesai proses kucingnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Pri ya. Siap Bu. Ya, terima kasih Pak Pri. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu, monggo Bu. Monggo Bu Sandra. Monggo. Terima kasih. Monggo silahkan Bu Sandra duduk. Matur nuwun Pak. Terima kasih sekali Bu Sandra sudah berkenan hadir menemui saya untuk siang hari ini. Sesuai yang sudah disampaikan Bu Sandra lewat telepon kemarin, sepertinya ada sesuatu yang perlu dibahas ya Bu. Kira-kira kita ingin ngobrol tentang apa ini Bu hari ini Bu? Terus Pak, jadi saya itu
Di tahun ajaran ini tuh agak merasa kewalahan. Jadi kewalahannya begini Pak, karena jatah saya itu ngajar kelas 7 dan 9. Yang kelas 9 sih sudah mapan ya Pak. Jadi pembelajarannya lebih kondusif, jauh lebih kondusif dibandingkan dengan anak kelas 7. Nah, sedangkan di kelas 7 itu anak-anaknya masih susah dikoordinasikan saat pembelajaran karena masih anak-anak sekali, masih kelihatan seperti anak-anak nggih, karena baru Seperti tahun SD pertama ya? nggih Pak, karena baru tahun pertama di SMP, jadi mungkin masih perlu menyesuaikan diri. Oke. Dan dalam masa perkembangannya ya, saya memaklumi, cuma saya merasa ketika ngajar kelas 7, masuk kelas 7 itu perlu menyiapkan energi yang lebih dibandingkan ketika saya mengajar anak kelas 9, ngoten Pak. Oke, jadi intinya Bu Sandra perlu energi ekstra saat menghadapi anak-anak kelas 7 seperti itu ya Bu, Iya, Pak. dalam proses pembelajaran karena mereka masih berperilaku seperti kekanak-kanakan seperti itu ya. Iya. Oke, jadi Bu Sandra untuk bahan obrolan kita kali ini kira-kira nanti setelah selesai nih kita ngobrol, apa harapan Ibu yang akan dicapai dalam percakapan kita siang ini? Jadi setelah melakukan proses diskusi hari ini dengan Pak Apri, saya berharap nanti saya bisa menemukan strategi pembelajaran yang tepat, jadi bisa diterapkan di anak-anak kelas 7 sehingga nanti saya punya perencanaan yang baik, kemudian pelaksanaannya juga baik, kemudian sesuai juga dengan karakter anak-anak. Oke. Nah, menurut Bu Sandra, kira-kira kenapa kok Bu Sandra merasa kewalahan ketika menghadapi anak-anak kelas 7 tersebut? Bu? Jadi setelah saya kilas balik ya Pak, beberapa proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan, sepertinya saya memang terlalu memaksakan menggunakan strategi pembelajaran yang sudah ada di modul ajar yang saya susun Pak. Jadi tidak saya sesuaikan dengan karakteristik dari anak kelas 7. Jadi apa yang ada di situ saya laksanakan, sementara hal itu tidak sesuai dengan karakter mereka. Jadi karena tidak sesuai, maka pastinya ya anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, jadi penerapan strategi pembelajaran yang belum tepat menjadi penyebab anak-anak tersebut susah dikondisikan seperti itu ya Bu. Betul, kemudian berdasarkan apa yang sudah disampaikan Bu Sandra nih, menurut Bu Sandra yang perlu Bu Sandra terapkan dalam proses pembelajaran untuk kelas 7 yang masih bersifat kekanak-kanakan seperti itu dibandingkan dengan kelas 8 dan 9 yang sudah mapan, kira-kira apa Bu strateginya Bu? Ya. Kalau kemarin ini sudah terpikir Pak, jadi karena mereka anak-anak jadi pasti suka main karena permainan sangat dekat dengan dunia mereka. Jadi nantinya setelah ini saya ingin melaksanakan pembelajaran yang dikombinasikan dengan permainan. Jadi karena proses belajarnya sambil bermain, harapannya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian mereka juga menikmati proses pembelajaran ini dengan menyenangkan. Oke. Nah, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Sandra laksanakan nih terkait dengan yang sudah disampaikan tadi untuk minggu depan lah, untuk jangka dekat ini? Dalam waktu dekat ini, kebetulan minggu ini selesai di materi yang sedang berjalan Pak. Kemudian minggu depan sudah masuk materi baru, yaitu materi tata surya. Karena materi tata surya agak banyak dan butuh baca, butuh literasi, maka nantinya saya akan gabungkan dengan permainan Pak. Jadi permainannya itu, tapi sebelum permainan saya awali dengan pembelajaran di kelas terlebih dahulu. Nanti anak-anak saya minta untuk menyimak sebuah video tentang tata surya, terutama untuk pertemuan pertama berarti tentang ciri-ciri planet Pak. Jadi nanti anak-anak menyimak video tentang ciri-ciri planet, kemudian setelah videonya selesai saya putar dan mereka sudah menyimak dengan baik, saya ajak mereka keluar kelas untuk melakukan sebuah permainan. Jadi permainannya seperti olahraga estafet, jadi ada estafet pertanyaan. Nantinya saya akan menyiapkan 12 pertanyaan, kemudian
setiap kelompok terdiri dari 4 orang, Pak. Jadi jumlahnya kan 32 satu kelas, jadi menjadi 8 kelompok. Satu kelompok 4 orang. Kemudian nanti teknisnya saat saya membacakan pertanyaan pertama, berarti ada 1 orang dari setiap kelompok maju ke saya. Kemudian nanti saya bacakan pertanyaan. Setelah saya baca pertanyaan, kemudian tugas 8 anak ini menjawab pertanyaan saya itu di kertas yang sudah saya sediakan. Kalau mereka bisa jawab berarti langsung dijawab. Tapi kalau nggak bisa berarti kembali ke kelompoknya. Silakan kembali ke kelompoknya, kemudian berdiskusi dengan kelompoknya, dicari jawabannya. Setelah ketemu kembali ke saya untuk dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan untuk setiap kelompok. Kemudian setelah pertanyaan pertama selesai, pertanyaan kedua nanti dijawab oleh orang kedua, dan seterusnya sampai pertanyaan ke-12. Oke, sepertinya menarik sekali ya Bu Sandra ya, dan akan sangat menyenangkan buat anak-anak tentunya ya Bu Sandra ya. Iya Pak, jadi karena metodenya pakai permainan, jadi permainan walaupun ini berkaitan dengan materi pelajaran, jadi tetap menurut saya nanti anak-anak tetap akan tertarik. Jadi awalnya tertarik dulu, kalau sudah tertarik harapannya nanti apa yang disampaikan lewat permainan itu juga bisa mereka pahami dengan baik. Oke, paling tidak anak bermain sambil belajar seperti itu ya Bu. Betul, jadi pembelajarannya menyenangkan. Iya betul. Nah oke Bu, berarti nanti setelah ini Bu Sandra akan menyiapkan video pembelajaran, kemudian menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk praktek permainan pada pembelajaran minggu depan ya Bu. Oke Bu, semoga persiapannya lancar ya. Terima kasih Pak, amin. Jadi setelah itu saya juga selain alat dan bahan kemudian video, saya juga akan merevisi modul ajar saya Pak. Jadi karena kemarin yang saya tampilkan strategi yang berbeda, jadi nanti saya tambahkan dan saya revisi di modul ajar yang saya susun. Oke, oh iya Bu, untuk asesmennya kira-kira seperti apa Bu Sandra? Modul ajarnya berarti nanti ada penyesuaian juga di asesmennya Pak. Untuk asesmennya nanti saya akan menilai kinerja karena bekerja dalam kelompok, jadi saya akan menilai kerjasamanya bagaimana, kemudian apakah semua anggota kelompoknya terlibat atau tidak. Kemudian selain rubrik penilaian kinerja juga ada penilaian sumatif dari pertanyaan yang mereka jawab. Oke Bu Sandra, sepertinya sudah mulai menemukan titik terang ya dari pembicaraan kita kali ini. Nah, jadi apa yang sudah Bu Sandra dapatkan dari obrolan kita sampai di akhir percakapan kita ini Bu? Jadi alhamdulillah saya sudah ketemu titik terangnya Pak. Jadi berdasarkan obrolan tadi, kemudian permasalahan yang saya hadapi, ternyata intinya saya harus menemukan strategi yang tepat yang bisa diterapkan ke anak-anak. Jadi salah satunya adalah menggunakan permainan yang pastinya disukai oleh anak-anak. Oke. Oh iya Bu, jangan lupa ya nanti membuat catatan di modul ajar Ibu, terus tentang proses pembelajaran yang berlangsung agar bisa menjadi referensi bagi guru-guru dan rekan-rekan sejawat yang lain ya Bu. Iya, baik Pak. Oke Bu Sandra, karena obrolan kita sudah menemukan titik terang dari permasalahan yang dihadapi dan kebetulan ada kegiatan lain yang harus saya ikuti di siang hari ini Bu. Saya rasa percakapan kita kali ini sudah cukup ya Bu. Semoga obrolan dan percakapan kita di siang ini membawa manfaat khususnya untuk Bu Sandra dan umumnya pada sekolahan kita. Semoga rencana yang Bu Sandra susun dapat terlaksana dengan baik dan memperoleh hasil yang sesuai harapan. Terima kasih Pak Pri atas waktunya. Hari ini sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Kemudian terima kasih atas tadi masukan dan tuntunannya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya pamit dulu nih Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Pri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Pri, dari proses coaching yang barusan saya amati sepertinya sudah terlihat berjalan lancar, gitu kan Pak Pri? Ya alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan sangat lancar Bu. Nah ya, dan sekarang setelah Pak Pri melakukan proses coaching dengan Bu Sandra, juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaan yang pertama ya Pak Pri, ya Bu.
Kira-kira apa yang sudah Pak Pri dapat saat proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Pak Pri inginkan tadi? Gini Bu, terima kasih. Tadi saat melakukan proses coaching, menurut saya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta yang pertama ya Bu. Kemudian identifikasi juga sudah muncul, rencana aksi dan keputusan yang bertanggung jawab juga sudah muncul. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach, yaitu tadi Bu Sandra, untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Sandra hadapi seperti itu Bu. Oh iya. Baik Pak Pri, jadi Pak Pri sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Dan juga saya amati sudah bisa memunculkan percakapan yang aktif. Pak Pri sudah mampu memberikan kehadiran penuh, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, juga sudah mendengarkan dengan aktif. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Pri. Untuk ke depan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Pri kembangkan dari hasil coaching yang baru saja terjadi ini Pak Pri? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan kegiatan coaching hari ini, yaitu saya ingin mendalami lagi, memahami lagi tentang alur tirta Bu, sehingga nanti ketika saya sudah mahir dalam memahami dan menerapkan alur tirta ini, harapannya coaching saya berikutnya akan lebih baik lagi dan lebih menarik tentunya Bu, untuk si coachingnya itu sendiri. Iya, baik Pak Pri, berarti Pak Pri ingin mendalami lagi alur tirta supaya ke depan menjadi lebih baik saat melakukan proses coaching. Begitu ya Pak Pri ya? Betul sekali Bu Iya, Fani. sepertinya pertanyaan dari saya sudah cukup. Semoga kedepannya Pak Pri bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik, dan mungkin saya akhiri di sini ya Pak Pri ya. Ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Saya Priyanto dari SD Negeri 1 Sukorejo. Saya Nurfani Trihidayati dari SD Negeri Melati Harjo. Saya Yuanita Sandra Prastiwi dari SMP Negeri 1 Pageruyuk. Izinkan dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan rekaman video tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sandra. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Sandra sendiri hari ini? Alhamdulillah baik juga. Iya. Jadi sesuai jadwal yang disampaikan hari ini, Bu Fani akan melakukan proses coaching ya. Leres Bu. Jadi nanti saat proses coaching saya akan melakukan pengamatan keberatan buatan Bu Faninya. Oh, mboten, monggo Bu. Oke. Jadi nanti saat proses coaching berjalan, saya akan mengamati beberapa hal. Yang pertama, apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, dari 3 kompetensi coachingnya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuhnya Bu Fani di sini, kemudian yang ketiga yaitu proses mendengarkan aktif, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian selain itu juga saya akan mengamati tentang prinsip coaching. Jadi dari 3 prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensinya juga apakah sudah dilaksanakan dengan baik saat proses coaching berjalan. Iya Bu. Jadi itu beberapa hal yang akan saya amati. Kemudian sebelum proses coaching juga dilaksanakan oleh Bu Fani, saya ada mengajukan beberapa pertanyaan ya. Iya, silakan Bu. Dalam proses coaching nanti kira-kira yang kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Fani itu yang mana? Kompetensi apa?
dalam proses coaching nanti mungkin saya akan menghadirkan ketiganya Bu, dari ketiga kompetensi, baik kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan dengan aktif, akan saya coba hadirkan semuanya Bu. Saat proses coaching Iya. Jadi tiga-tiganya yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Tapi kalau boleh difokuskan lagi dari tiga itu, mungkin yang akan lebih difokuskan kompetensi yang mana? Kalau boleh memilih, untuk ketiga kompetensi itu yang akan saya fokuskan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Mungkin karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, saya bisa menggali solusi dari permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh si coach saya nanti Bu. Begitu Bu. Jadi menggalinya lewat pertanyaan berbobot, Iya. kemudian juga dilakukan proses mendengar yang aktif Iya. ya. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu dari proses coaching ini? Iya, baik Bu. Menurut saya nanti indikator ketercapaian keberhasilan proses coaching yang akan saya jalani adalah ketika si coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Mungkin seperti itu Bu. Jadi indikatornya bisa dianggap tercapai jika coachingnya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya Iya, betul, seperti berdasarkan itu, Bu. potensi yang beliau miliki. Iya, Maksudnya, betul, Bu. Kiranya cukup pertanyaan dari saya Bu untuk proses diskusi sebelum coachingnya. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan saya. Semoga proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. Kemudian jangan lupa nanti setelah proses coaching berjalan selesai, kita ngobrol lagi Ya, hasil siap, Bu, coachingnya siap, Bu, bagaimana ya. ngoten Ibu. Siap. Terima kasih, Bu Ya, Fani. saya juga terima kasih Bu Sandra. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Pak Pri. Monggo silahkan duduk Pak Pri. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Pri sudah datang. Kita mau ngobrol apa ini ya? Gini Bu, sebentar lagi kan di sekolah kita akan mengadakan gelar karya nih Bu. Iya. Nah rencananya kelas 6 saya itu akan menampilkan tari indang secara berkelompok. Tapi setelah kemarin saya cek, ternyata dari anak laki-laki tersebut rata-rata semuanya belum bisa Bu. Belum bisa mengenai gerakan yang benar, seperti itu belum bisa. Setelah saya tanya, ternyata katanya anak laki-laki tersebut tidak mau latihan bareng dengan kelompoknya yang ada anak perempuannya Bu, seperti itu. Oh, oke Pak Pri. Jadi pada intinya untuk anak laki-laki belum bisa melakukan gerakan tari dikarenakan anak laki-laki tersebut tidak mau mengikuti latihan bersama anak perempuan. Begitu Pak Pri? Bu, betul. Iya, oke Pak Pri, karena ini percakapan singkat, kira-kira Pak Pri, dari percakapan singkat ini apa yang ingin Pak Pri capai dari akhir percakapan kita ini Pak Pri? Oke, terima kasih Bu. Saya ingin nanti anak saya itu bisa tampil maksimal dalam acara gelar karya tersebut dengan menampilkan tari indang secara berkelompok Bu. Meskipun dalam kelompok tersebut memang saya campur ada laki-laki dan juga perempuan Bu, seperti itu Bu. Jadi anak nanti usahanya bisa tampil maksimal Bu. Oh, jadi ya baik Pak Pri. Dari yang saya tangkap, pada intinya Pak Pri ingin nanti untuk murid-murid Pak Pri bisa tampil secara berkelompok pada saat gelar karya itu. Begitu Betul, Pak Pri? betul. Oh iya, baiklah Pak Pri. Kemudian kira-kira menurut Pak Pri gambarannya seperti apalah tampil yang maksimal? Kan tadi Pak Pri ngendikan ya ingin anaknya tampil secara maksimal pada waktu gelar karya. Nah, menurut Pak Pri sendiri tampil maksimal itu gambarannya Pak Pri yang seperti apa? Kalau menurut saya ya Bu, untuk anak bisa tampil tari secara maksimal itu yang pertama gerakannya harus benar. Satu, gerakannya harus benar. Kemudian yang kedua, gerakannya harus kompak sesuai dengan alunan iringan musiknya Bu. Iya. Kemudian yang ketiga, anak juga harus bisa menjiwai dalam sebuah tarian tersebut. Intinya harapan saya nanti untuk anak yang tampil maksimal itu
untuk Wirogo, Wiromo dan Wirosonya bisa terlihat jelas di situ Bu. Seperti itu gambarannya Bu. Oh baik Pak Pri, dari yang saya tangkap, menurut Pak Pri gerakan maksimal itu berarti kompak secara gerakan, secara musik, juga menjiwai gerakannya, begitu kan Pak Pri? Betul Bu. Nah, terus sekarang kalau menurut Pak Pri dari skala 1 sampai 10 kira-kira murid Pak Pri saat ini berada di posisi berapa ya untuk istilahnya menuju ke maksimal tersebut Pak Pri? Kalau menurut saya untuk kali ini ya sedang di posisi 5 kayaknya ya Bu. Posisi 5 karena hampir semua anak laki-laki semuanya belum bisa Bu untuk gerakan tarinya. Oh baik, berarti menurut Pak Pri saat ini masih berada di skala atau posisi angka 5 ya. Betul Bu. Nah sekarang kalau Pak Pri sendiri harapannya atau inginnya saat tampil itu kira-kira anak berada di angka berapa? Kalau saya sih pengennya anak-anak saya itu nanti tampil dalam acara tersebut itu di skala 9 Bu. Jadi tidak 10 sempurna itu tidaklah, paling tidak 9, saya ingin seperti itu Bu. 9 ya Pak Pri ya. Betul, Bu. Oh baiklah. Sekarang saya menurut Pak Pri kira-kira apa yang menyebabkan sehingga anak laki-laki tersebut tidak mau latihan dengan murid perempuan Pak Pri? Mungkin gengsi ya Bu, bisa jadi malu iya. juga untuk anak laki-laki kok disuruh tari, kemudian malu juga mungkin karena digabungkan dengan anak perempuan seperti itu. Kemudian juga mungkin karena saya belum memberikan contoh gerakan dasarnya sehingga anak-anak tersebut merasa kesulitan untuk melakukan latihan untuk gerak tari itu sendiri. Karena waktu itu saya cuma memberikan petunjuk untuk anak-anak, saya bentuk kelompok, kemudian anak-anak saya berikan kebebasan untuk mencari referensi dari YouTube Bu, seperti itu, tanpa saya dasari dengan gerakan dasar terlebih dahulu. Oh iya, dari tadi yang Pak Pri sudah sampaikan kepada saya, kira-kira menurut Pak Pri selain apa yang Pak Pri sampaikan tadi ya, apa masih ada lagi kendala atau hambatan sehingga untuk murid Pak Pri tampilnya menjadi kurang maksimal itu, kira-kira ada lagi tidak Pak Pri? Gini ada Bu, kebetulan sekolah kita ini kan kelasnya semuanya sudah penuh Iya. gitu. Sehingga ketika saya mau latihan di tengah-tengah jam pelajaran itu jelas nanti pengeras suaranya juga mengganggu kelas-kelas yang lain, karena sekolah kita tidak mempunyai ruangan khusus seperti aula atau seperti ruangan khusus seperti itu Bu. Jadi saya merasa kesulitan ketika mau melatih anak-anak. Jadi saya bisanya ya cuma nanti setelah habis anak-anak mungkin pulang ya setelah jam pelajaran Bu. Oh oke Pak Pri, jadi intinya selain karena anak-anak tidak mau latihan bareng dengan anak perempuan, mereka juga belum ada video atau contoh gerakan dasar gitu Pak Pri. Betul. Nah selain itu Pak Pri juga masih kesulitan tentang tempat, begitu kan Pak Pri? Betul, Bu. Nah kira-kira sekarang Pak Pri strategi seperti apa yang Pak Pri ingin lakukan agar tujuan Pak Pri di awal untuk menampilkan tari indang itu bisa tampil secara maksimal gitu Pak Pri? Menurut saya nanti rencananya gini Bu, saya mau membuat rekaman video, di situ saya akan berperan sebagai tokoh dalam video tersebut dengan membuat sebuah gerakan dasar dari tari indang. Setelah rekaman tersebut jadi, nanti rencananya video tersebut akan saya kirim ke WhatsApp grup Bu, biar anak-anak nanti bisa latihan di rumah. Setelah itu nanti rencananya ketika anak sudah berangkat, itu nanti akan saya dampingi untuk berlatih belajar bareng bersama-sama seperti itu Bu, sehingga anak laki-laki nanti mau dan mau berlatih tentunya dengan anak perempuan seperti itu Bu. Ya Pak Pri, baik Pak Pri. Menurut jawaban Pak Pri barusan kan itu solusi dari Pak Pri dalam mengatasi yang masalah gerakan Pak Pri. Betul, Nah Bu. sekarang kalau menurut Pak Pri yang perihal tempat latihan itu menurut Pak Pri bagaimana? Apakah Pak Pri ada solusi atau hal yang ingin disampaikan? Kalau menurut saya nanti saya ketika ingin latihan di jam pelajaran nanti saya akan memanfaatkan itu Bu, lapangan di depan musola yang cukup luas. Selain itu juga ada
di depan perpustakaan itu juga cukup luas Bu, nanti Oh, iya, bisa iya. saya manfaatkan untuk latihan ketika pas jam pelajaran di sela-sela, bisa jam waktu istirahat seperti itu. Ketika nanti anak-anak sudah pulang, mungkin nanti bisa saya latih di dalam kelas Bu, melihat cuaca nanti hujan atau tidak juga sih Bu, Oh seperti iya, itu. berarti Pak Pri sudah tahu apa yang akan Pak Pri lakukan mengenai gerakan dan permasalahan tempat latihan ya Pak Pri ya. Betul, Nah, Bu. sekarang kira-kira kapan itu akan dilakukan Pak Pri untuk membuat video dan mulai latihan di tempat yang sudah Pak Pri ngendikake tadi? Kalau saya sih rencananya nanti malam saya akan membuat rekaman video gerakan dasar dari tari indang tersebut, kemudian setelah selesai rekaman segera saya kirim ke WhatsApp grup anak-anak di kelas, kemudian agar anak nanti bisa belajar dulu di rumah, kemudian untuk besoknya ketika anak berangkat akan saya dampingi untuk berlatih secara bersama-sama di depan di lapangan depan musola itu Bu tadi Bu. Oke Pak Pri, baik, jawabannya sudah saya terima. Terus kemudian Pak Pri, kira-kira nih menurut Pak Pri, karena itu kan gerakan tarinya itu kan berkelompok Pak Pri, Betul, banyak Bu. anak begitu kan? Betul. Kira-kira adakah yang bisa membantu Pak Pri dalam melaksanakan rencana ini Pak Pri? Kalau saya rencananya nanti mau meminta bantuan Bu sama Bu Safa Bu, karena kalau saya amati Bu Safa itu memiliki basic tari juga sih Bu, jadi nanti bisa membantu saya dalam mendampingi anak-anak untuk berlatih tari indang Bu. Oh iya, aduh sayang sekali waktunya hampir habis nih Pak Pri. Ya Bu, udah terasa Bu. Iya, sampai di titik ini Pak Pri, kira-kira apa yang Pak Pri dapat dari percakapan kita ini Pak Pri? Jadi dari percakapan kita di siang ini saya mendapatkan solusi Bu, yaitu untuk mengatasi permasalahan anak-anak saya yang belum bisa untuk melakukan gerakan tari indang, yaitu dengan cara nanti saya akan membuat video gerakan dasar dari tari indang, kemudian akan saya kirim ke WhatsApp grup, kemudian saya akan mendampingi anak-anak dalam berlatih dengan memanfaatkan lapangan yang ada di depan musola atau di depan perpustakaan Bu, seperti itu Bu. Oh baik Pak Pri, terus kapan itu kira-kira mau dilaksanakan Pak Pri? Secepatnya ya Bu, insya Allah nanti malam rekaman, besok bisa langsung eksekusi untuk berlatih bersama anak-anak. Oh baiklah Pak Pri, terima kasih banyak ya sudah percaya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya siang hari ini. Saya ingin setelah acara gelar karya tersebut kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Siap. Untuk ngobrol-ngobrol lagi. Saya penasaran nih kira-kira hasilnya seperti apa Siap, dari Bu. gelar karya itu. Ya. Oke, siap Bu. Jadi terima kasih ya Bu Ya. sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya sama-sama Pak Pri, semoga ke depan acaranya sukses dan lancar ya Pak Pri Amin, ya. terima kasih Bu. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Ya, Terima kasih atas monggo. waktunya. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Fani, sudah selesai nggih coachingnya? Alhamdulillah sampun Bu. Ya, alhamdulillah tadi saya lihat berjalan dengan baik, dengan Ya. lancar. Kemudian tadi sebelum coaching kita sempat ngobrol, Bu Fani menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot nih. Iya, Bu. Saya lihat tadi juga sudah terlaksana dengan baik. Terbukti tadi Pak Pri atas tuntunan dan panduan dari Iya. Bu Fani berhasil menemukan solusi dari permasalahan beliau nggih. Iya. Walaupun ini sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin Bu Fani ada keinginan atau ada harapan tentang hal yang ingin Bu Fani kembangkan pada proses coaching berikutnya. Baik Bu Sandra, jadi tentu masih ada hal yang ingin saya kembangkan, terutama di bagian alur tirtanya Bu. Oke. Saya berharap untuk kegiatan coaching berikutnya alur tirtanya itu bisa berjalan lebih apa Pak? Lebih halus mungkin Oke. seperti itu ya Bu ya. Ya. Bisa lebih runtut lagi, lebih baik Ya. lagi sehingga Kuci juga bisa memberikan jawaban, juga mendapat solusi dari permasalahannya lebih apa ya? Lebih baik Lebih lagi, maksimal lebih lagi. maksimal lagi. Oke. Seperti itu mungkin Bu Sandra. Jadi Bu Fani ingin lebih mendalami alur tirta Iya, ya. betul, Jadi Bu. sehingga proses coaching berikutnya nanti bisa berjalan dengan lebih baik, lebih mantap, lebih maksimal lagi. Ya, lebih oke tentunya Bu. Oke. Iya. Saya rasa untuk proses observasi yang saya lakukan sudah cukup.
hasilnya juga alhamdulillah sudah baik. Semoga nanti memberikan manfaat untuk Amin. Bu Fani, saya, Pak Pri dan semuanya. Ya, terima kasih Bu Sandra Sama-sama. sudah meluangkan waktu dalam mendampingi saya pada siang ini. Ya. Sami-sami, monggo. Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Saya Priyanto dari SD Negeri 1 Sukorejo. Saya Nurfani Trihidayati dari SD Negeri Melati Harjo. Saya Yuanita Sandra Prastiwi dari SMP Negeri 1 Pageruyuk. Izinkan dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan rekaman video tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pri. Oke, bagaimana kabarnya Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya dengar Bu Sandra hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching seperti itu ya, Ya, Bu? betul, Pak. Kalau boleh saya izin dulu, nanti sebelum Bu Sandra melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, boleh ya Bu? Ya, baik, Pak, boleh. Oke, nanti pada saat Bu Sandra melaksanakan kegiatan coaching, saya mohon izin untuk mengamati pelaksanaannya, Bu. Baik, Pak. Nanti akan saya cek menggunakan rubrik, di mana rubrik tersebut berisi apakah pelaksanaan coaching yang dilaksanakan Bu Sandra tersebut sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Ya. Kemudian apakah juga nanti Bu Sandra itu sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan jawaban kata kunci yang disampaikan oleh si kunci tersebut. Oke. Kemudian saya juga ingin melihat apakah Bu Sandra juga hadir secara penuh dalam kegiatan tersebut, juga mendengarkan. Oke. Kan seperti itu ya, Oke, Bu. Pak. Kemudian jangan lupa ya Bu, untuk prinsip coaching nanti juga jenengan terapkan di situ, yaitu anggap si coach itu tadi sebagai mitra jenengan, kemudian usahakan prosesnya juga kreatif, Ya, Pak. dan juga bisa memaksimalkan potensi Ya. dari sang coach tersebut. Baik, Pak. Oke Bu Sandra, sebelum coaching dimulai nih, saya ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke. Boleh ya Bu? Boleh, Pak. Oke. Kira-kira nih apa kompetensi yang ingin Bu Sandra capai dalam kegiatan coaching kali ini, Bu? Jadi dalam proses coaching hari ini dengan Bu Fani, Pak, nanti coachingnya Bu Fani, nggih. Oh iya. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya. Yang pertama, kompetensi untuk bisa menghadirkan diri saya secara penuh saat proses coaching. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti saya bisa menggali informasi yang baik dari Bu Fani. Kemudian yang ketiga juga saya ingin bisa melaksanakan proses mendengarkan dengan aktif. Gitu ya Bu. Jadi intinya jenengan nanti ingin mengembangkan 3 kompetensi dalam pelaksanaan coaching. Jadi gini Bu, kalau boleh diruncingkan, Ya. dikerucutkan, kira-kira secara spesifik kemampuan kompetensi apa yang ingin Ibu kuasai atau dikembangkan dalam coaching kali ini, Bu? Oke. Tiga-tiganya sebenarnya ingin saya kembangkan, Pak, tapi saya merasa lebih perlu untuk memfokuskan pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot supaya nanti saya bisa menggali informasi dan coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oke, jadi intinya secara spesifik ada 2 ya yang Ya. ingin dicapai, yaitu Oke, Pak. untuk mendengarkan secara aktif sehingga bisa mengajukan pertanyaan Ya. secara berbobot Ya. kepada sang coach sehingga jenengan nanti bisa menggali informasi lebih lanjut dan sang coach harapannya nanti bisa menemukan solusinya sendiri, Ya. seperti itu ya, Iya, Bu? Pak. Oke. Berikutnya Bu, indikator yang
nanti diharapkan ketika sudah dilaksanakan coaching, harapannya nanti dari sang coaching tersebut seperti apa Bu untuk indikator keberhasilannya Bu? Tadi berdasarkan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi Pak, dari bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, harapannya si coaching, jadi nanti harapannya Bu Fani bisa menemukan solusi dari permasalahannya berdasarkan potensi yang beliau miliki. Jadi solusinya murni muncul dari Bu Fani sendiri begitu. Oke, jadi intinya si coaching tersebut atau Bu Fani tersebut bisa menemukan solusi dari masalahnya secara mandiri seperti itu ya Bu? Iya Pak, betul. Oke, baiklah Bu Sandra, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Monggo nanti dilanjutkan untuk pelaksanaan coaching. Semoga pelaksanaan coaching berjalan lancar, Amin. lakukan sebaik-baiknya sehingga nanti setelah proses coaching berakhir, saya sangat mengharapkan nanti kita bisa ngobrol lagi. Siap, Seperti itu Pak. ya Bu? Iya Pak, baik Pak. Oke, terima kasih. Monggo Bu dilanjut untuk proses coachingnya. Terima kasih Pak Bri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Bu Fani. Monggo Bu, monggo Bu. Monggo Pinara Bu Fani. Siap, Bu Fani. Monggo. Pripun kabare Bu Fani hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sandra. Bu Sandra sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kemarin sudah disampaikan Bu Fani lewat WA nggih bahwa hari ini pengen ngobrol katanya berkaitan dengan hal apa nanti kita bahas. Kira-kira butuh waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit mungkin ya. Iya. Jadi semoga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari proses Amin, obrolan amin, hari amin, ini. amin. Kira-kira mau ngobrol apa nih Bu hari ini? Jadi begini Bu Sandra, akhir-akhir ini saya itu kok istilahnya baru agak galau gitu loh Bu. Oke. Jadi di kelas saya itu ada anak yang bernama Nova. Oke. Nah, di sini Nova itu kelas 4, akan tetapi dia itu untuk menulis, membaca, berhitung, dia itu masih istilahnya belum mampu lah Bu. Yeah. Selain itu untuk hal-hal tertentu yang bersifat harusnya itu umum, dia pun juga belum mampu. Seperti kejadian-kejadian akhir-akhir ini Bu. Oke. Si Nova itu dia itu BAB di kelas Bu. Oke. Kan untuk anak kelas 4 hal-hal seperti itu kan tidak wajar ya Bu Iya, menurut saya iya, Bu. Nah, iya, seperti betul. itulah ceritanya Bu. Jadi hari ini ngobrol tentang Nova nggih. Iya, Jadi betul, murid Bu. yang bernama Nova yang menurut Bu Fani anak ini tidak Agak berberilaku berbeda nggih, dengan seperti teman, anak iya. seusianya. Jadi bisa dikatakan berkebutuhan khusus mungkin. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Menurut saya si Nova itu memang tergolong anak berkebutuhan khusus. Oke. Berdasarkan tadi yang sudah disampaikan Bu Fani, harapannya apa dari obrolan kita hari ini? Bu Fani ada harapan apa setelahnya? Karena seperti yang Bu Sandra ngendekake tadi, menurut saya juga Nova itu berkebutuhan khusus Bu. Jadi Ya. sebenarnya saya inginkan Nova itu untuk bisa pindah ke sekolah SLB Bu. Seperti itu Bu harapan saya Bu. Karena terus terang kalau di sekolah reguler seperti sekolah kita, saya kurang mampu Ya. menanganinya Bu. Seperti Oke. itu Bu. Mungkin kalau harapan saya dengan sekolah di SLB dengan tenaga yang lebih ahli di bidangnya, Ya. mungkin Nova itu akan tertangani dengan lebih baik gitu. Jadi intinya Bu Fani ingin Nova yang bisa dikatakan berkebutuhan khusus itu nanti bisa pindah ke SLB nggih. Jadi penanganan untuk Nova nanti bisa lebih tepat dibandingkan betul, ketika seperti berada itu. di sekolah Nggih. reguler ngoten nggih. Betul. Jadi supaya nanti proses perkembangan Nova bisa berjalan dengan baik. Kalau menurut Bu Fani, tadi kan disampaikan bahwa Nova itu bisa dikatakan berkebutuhan khusus. Nah, menurut Bu Fani itu berkebutuhan khusus itu yang seperti apa? Berkebutuhan khusus itu berarti menurut saya anak yang memiliki kebutuhan di atas rata-rata Oke. temannya Bu. Misal untuk anak kelas 4 kan seharusnya dia itu secara umum sudah tahu Ya. tempat di mana dia Ya, harus BAB. oke. Untuk kelas 4 itu paling tidak untuk membaca, menulis kan seharusnya dia Ya. sudah tahu. Dan yang lebih apa ya Bu ya,
lebih kadang membuat saya sedikit gedek gitu Bu. Dia itu kadang itu Bu suka usil dengan temannya Bu. Usilnya itu mungkin dalam rangka dia itu caper. Dalam arti karena Nova itu seperti itu, jadi teman-teman itu sedikit gimana ya Bu, kadang untuk bermain dengan dia itu agak sungkan. Nah, mungkin sungkannya teman-teman itu karena itu Nova itu belum bisa menjaga kebersihannya, belum bisa berkomunikasi dengan baik Bu. Jadi agak kesulitan ya, temannya juga agak kesulitan berkomunikasi mungkin ya. Jadi tadi banyak hal yang sudah disampaikan Bu Fani itu, apakah sudah pernah dikonsultasikan kepada psikolog mungkin? Kalau ke psikolog belum pernah Bu. Belum pernah. Belum pernah. Kalau dengan orang tuanya, dengan orang tua Nova? Dengan orang tua kan kebetulan waktu di kelas 3 itu juga saya sebagai wali kelasnya Bu. Saya pernah berkonsultasi dengan orang tua Nova akan keadaan Nova itu Bu. Akan tetapi tanggapan dari orang tua Nova waktu itu kok sepertinya agak kurang proaktif lah menurut saya. Jadi dia hanya sekedar mengiyakan apa yang saya omongkan, tapi tidak ada tindakan yang lebih lebih tidak ada tindak lanjut, tidak ada tindak lanjutnya seperti itu Bu. Kalau misalnya ini nanti bisa dikomunikasikan dengan baik dengan orang tua, kemudian misalnya Nova nanti bisa pindah ke SLB, harapannya apa yang bisa Nova lakukan atau dikembangkan ketika nanti dia di SLB? Harapan saya Bu ya, seperti kita seorang guru pasti mengharapkan yang terbaik buat anak didik kita kan Bu. Paling tidak nanti kalau di SLB dengan bimbingan yang tepat, dengan arahan yang tepat, si Nova itu bisa istilahnya dia mendapatkan well-being-nya lah Bu, kesejahteraan secara psikologi. Mungkin dengan penanganan tepat paling tidak Nova bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Nova bisa tahu di mana bakat minatnya, bagaimana dia harus Bu ya. Paling tidak dia itu tahulah bagaimana harus bersikap dengan dirinya sendiri, begitulah Bu. Jadi, karena di SLB itu mungkin ditangani oleh orang yang memang lebih tepat dan mampu di bidangnya, punya kompetensi di situ. Jadi harapan lebih jauhnya lagi, Nova punya well-being seperti apa? Ya paling tidak menurut saya dia itu bisa mandiri buat dirinya lah Bu, seperti itu. Untuk saat dewasanya mungkin dia bisa bermanfaat paling tidak untuk dirinya sendiri dulu lah gitu Bu. Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti tadi yang disampaikan Bu Fani ingin supaya Nova nanti pindah ke SLB, kemudian bisa mendapatkan perlakuan yang tepat sehingga Nova bisa punya well-being. Jadi nanti dia bisa mencapai kesejahteraan secara psikologi, ngoten nggih. Betul sekali Bu Sandra. Kalau bisa di rating misalnya sampai dengan saat ini, Nova ini berada di skala berapa antara 1 sampai 10 untuk tingkat kemandiriannya? Untuk tingkat kemandiriannya kalau saya simpulkan ya mungkin baru di antara 4 atau 5 lah Bu. Karena itu Bu, hal yang paling masih saya ingat betul Senin kemarin itu Bu. Jadi dia itu BAP di kelas. Kalau keinginan Bu Fani nantinya Nova bisa berada di angka berapa? Jadi setelah di SLB? Paling tidak mungkin antara 7 atau 8 Bu. Paling tidak dia bisa mengurus dirinya secara mandiri dengan lebih baik seperti itu. Itu harapannya Bu Fani nggih. Kalau mungkin bisa disampaikan Bu Fani apa yang seharusnya Bu Fani untuk mengatasi permasalahan tentang Nova ini Bu? Kalau menurut saya sih sebenarnya saya ingin memanggil orang tua dari Nova ini Bu. Mungkin saya akan membicarakan masalah Nova ini dengan lebih intens mungkin Bu, lebih dari hati ke hati, lebih dari pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita yang mungkin sebagai guru-guru SLB menangani permasalahannya itu ya anak-anaknya. Bu Fani akan memanggil orang tua Nova, kemudian nanti akan ada percakapan yang lebih intens supaya nanti
orang tuanya bisa menerima masukan, jadi berdasarkan data mungkin yang Bu Iya. Fani sampaikan ya, jadi menerima masukan supaya bisa menyetujui mungkin atau memindahkan Nova ke SLB ngoten Iya, nggih. seperti itu. Oke. Jadi kira-kira rencananya kapan Bu Fani akan memanggil orang tua Nova untuk proses diskusinya? Mungkin dalam waktu dekat ini ya Bu ya, karena sebentar lagi kan apa ini tes semester ya Oh, Bu. nggih, nggih. Mungkin bisa jadi kalau apa yang saya usulkan kepada orang tuanya Nova disetujui, nanti biar di semester yang baru Nova sudah bisa Oh, nggih, di sekolah di SLB seperti itu oke. mungkin. Kan kasusnya agak beda nih nggih. Iya, Bu. Jadi mungkin tidak semua guru mengalami atau mungkin Bu Fani merasa butuh seseorang nanti yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin nanti waktu saya berdialog dengan orang tua dari Nova, saya akan meminta kepala sekolah untuk ikut hadir mendampingi saya dan kami berdialog bersama, mungkin seperti itu. Oke. Jadi nanti akan minta bantuan kepada kepala sekolah nih. Iya, mungkin seperti itu. Apa kira-kira ada masukan lain dari Bu Sandra mungkin? Oke. Kalau menurut saya nanti ketika menghadirkan orang tuanya mungkin mau dipanggil ke sini atau Bu Fani yang ke rumahnya? Mungkin beliau yang datang ke sekolah ya Bu ya, karena ini kan acaranya resmi dinas iya. gitu ya Bu ya. Jadi nanti saat memanggil orang tuanya Nova ke sekolah untuk diskusi akan lebih meyakinkan dan nanti bisa memberikan masukan yang lebih mantap lagi, mungkin lebih bisa diterima ketika ada psikolog. Jadi psikolog atau ahli kejiwaan mungkin yang lebih memahami tentang permasalahan berkaitan dengan Nova tersebut. Jadi yang lebih memahami kondisi itu siapa nanti bisa dihadirkan pada saat proses diskusi. Oh iya. Karena sudah hampir selesai ini Bu proses diskusinya, mungkin setelah ini kita ada kegiatan masing-masing, mungkin bisa disampaikan Bu Fani nanti untuk proses diskusi dengan orang tuanya Nova apa saja yang mungkin perlu dipersiapkan oleh Bu Fani. Oh iya, nanti mungkin saya akan menyiapkan beberapa data ya Bu ya, dan juga beberapa masukan atau daftar apa yang ingin saya sampaikan kepada orang tua dari sini. Ini mungkin seperti itu Bu. Jadi menyiapkan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan dan data mungkin ya. Jadi akan dilakukan kapan niki? Secepatnya. Jadi karena akan mengundang orang tuanya Nova, semoga nanti proses diskusi dengan orang tuanya Nova bisa berjalan dengan baik ya Bu. Amin, mohon doanya ya Bu Sandra ya. Ada solusi yang bisa disepakati dengan orang tuanya Nova. Kemudian berikutnya nanti setelah proses diskusi dengan orang tua Nova selesai, kita bisa ngobrol lagi. Jadi Bu Fani bisa ngobrol lagi dengan saya untuk mengetahui hasilnya bagaimana. Baik, terima kasih sekali Bu Sandra. Alhamdulillah saya semakin mantap untuk mengambil solusi dari apa yang sedang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Karena habis ini saya juga ada jam, jadi saya mohon pamit dulu ya Bu Sandra ya. Oke, semangat ya Bu Fani, semoga nanti kita semua Bu sukses. Sandra. Ya. Amin. Monggo, derek izin. Monggo. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Pri. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fani. Oke Bu Sandra, tadi jenengan sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Fani nggih. Nggih, Pak. Bagaimana tadi, apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah lancar Pak. Oke. Baiklah Bu Sandra, setelah tadi mengamati Bu Sandra dan Bu Fani melakukan kegiatan coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Sandra? Boleh Pak. Oke, yang pertama ya Bu, apa saja yang Bu Sandra lakukan saat proses coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang diharapkan oleh Bu Sandra? Ya, tadi dalam proses coaching dengan Bu Fani itu saya sudah melaksanakan percakapannya dengan alur Tirta Pak. Dari tadi tahap pertama yaitu menentukan tujuan coachingnya, kemudian yang kedua mengidentifikasi masalahnya, kemudian yang ketiga menggali rencana yang ingin dilaksanakan oleh Bu Fani seperti apa dan tanggung jawab Bu Fani seperti apa nanti untuk rencananya tersebut.
Selain itu juga tadi saya merasa sudah berhasil membantu Bu Fani untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi solusinya muncul dari Bu Fani sendiri gitu Pak. Oke, jadi sudah menemukan solusi ya Iya, Bu Fani Pak. ya. Iya. Baik Bu, berdasarkan catatan dari saya ini tadi ketika Iya. saya mengamati Bu Sandra melakukan coaching dengan Bu Fani, Iya. itu ada beberapa catatan yang ada di pada saya. Yang pertama, tadi pelaksanaan coaching itu saya merasakan sudah sesuai dengan alur Iya. kita. Yang pertama yaitu sudah ada proses menggali Iya. permasalahan, kemudian mengarahkan Bu Fani untuk menemukan rencana aksi dan juga mengambil keputusan yang bertanggung Iya. jawab, sehingga Bu Fani menemukan solusi dari permasalahan Iya. yang dihadapi Bu Fani Iya. tersebut. Kemudian coaching yang dilakukan Bu Sandra tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching saya lihat. Oke. Jelas sekali di situ Bu Sandra menempatkan Bu Fani sejajar sebagai seorang mitra. Kemudian juga cukup kreatif Iya. dalam menggali informasi dan menggali potensi yang ada pada Alhamdulillah. diri Bu Fani. Luar biasa Bu Sandra. Untuk pertanyaan yang berikutnya ini Bu Sandra ya, bisa jadi ini pertanyaan terakhir. Iya, Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sandra berdasarkan pelaksanaan coaching yang baru saja dilakukan tadi Bu? Kalau berdasarkan hasil coaching tadi, walaupun sudah saya laksanakan nggih Pak alur tirta, tapi saya ingin nanti bisa mendalami lebih lagi tentang bagaimana melakukan percakapan dengan alur tirta itu lebih baik lagi, sehingga nanti pertanyaan yang saya ajukan bisa dijawab dengan lebih mantap, kemudian solusi yang dihasilkan juga nanti lebih maksimal lagi gitu Pak. Jadi harapannya seperti itu. Nah, jadi intinya ingin lebih memperdalam untuk alur tirtanya Iya, agar solusi-solusinya juga ditemukan secara cepat Iya. dan tepat Iya, seperti betul. itu ya. Iya, betul, Pak. Oke, baik Bu Sandra, semoga kegiatan yang sudah dilakukan Bu Sandra tadi dengan Iya. Bu Fani Iya. membawa manfaat yang Amin. baik untuk Bu Fani dan Bu Iya. Sandra sekaligus saya, dan semoga nanti di pelaksanaan coaching yang berikutnya Bu Sandra Iya. lebih mantap lagi, lebih lancar lagi sehingga bisa membantu membimbing terhadap coach-coach yang lain seperti itu. Untuk kali ini sepertinya sudah cukup Iya. Bu Sandra. Baik, Untuk Pak. saya akhiri. Iya. Terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk melakukan observasi terhadap pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Bu Sandra. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf telah mengganggu mungkin barangkali Oh, mboten, Pak. kehadiran saya. Iya, Tidak ya tidak Bu sama ya? sekali, Oke, iya, Pak. terima kasih ya Bu. Ya, saya juga berterima kasih ya Pak atas waktunya Pak Pri, kemudian tadi beberapa hal yang disampaikan ke saya sehingga nanti harapannya saya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Oke, semangat ya Bu untuk Siap. melakukan coaching di Iya. berikutnya. Terima Semoga kasih. berhasil Pak. dan Ya, sukses selalu. amin. Matur nuwun Pak Pri.